Kamu pikir kamu sudah mengenal Thailand, pantainya, kuilnya, wajah ramahnya. Bagaimana jika saya beritahu bahwa saat ini di Thailand Utara, keluarga-keluarga hidup di ruangan yang disegel rapat, menutup setiap celah rumah hanya untuk bisa bernapas? Bagaimana jika saya beritahu ada satu hidangan yang membunuh 20.000 orang tiap tahun, namun tetap dimakan karena orang percaya alkohol bisa membunuh parasitnya? Itu tidak benar. Inilah kenyataan di Thailand. Dan hari ini saya akan membuka 15 fakta yang begitu mengejutkan dan aneh, hingga bahkan penduduk lama jarang membicarakannya. Di Thailand Utara, khususnya Chiang Mai dan Chiang Rai, ada periode 3 bulan setiap tahun yang disebut musim pembakaran. Dari Januari sampai April, udara menjadi sangat beracun hingga tidak sesuai bagi tubuh manusia. Tingkat PM2.5 sering melewati 300, kadang melonjak sampai 500. Sebagai perbandingan, angka di atas 50 sudah dianggap tidak sehat. Di atas 150 tergolong berbahaya. Thailand Utara berada di zona merah selama 90 hari tanpa henti. Bagaimana orang bertahan? Mereka mengubah rumah menjadi bunker. Warga memakai selotip biru untuk menutup bingkai pintu, jendela, stop kontak. Setiap celah tempat udara bisa masuk. Handuk digulung, dibasahi, lalu diselipkan di bawah pintu. Ada yang memasang plastik dan lakban untuk membuat ruang penyangga udara. Tujuannya menciptakan ruangan benar-benar tertutup agar asap beracun tidak masuk. Karena rumah di Thailand tidak dibangun seperti rumah barat dan banyak celah kecil, pembersih udara biasa tidak efektif. Alat itu hanya memutar ulang udara berasap yang sudah ada di dalam. Maka muncul gerakan teknik mandiri bernama Positive Pressure Room. Konsepnya sederhana tapi cerdas. Alih-alih menyaring udara di dalam, udara bersih dari luar dipaksa masuk, sehingga tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar. Tekanan ini mendorong udara keluar melalui celah dan mencegah asap masuk. Orang merakit sistem ini dengan kipas komputer dan filter. HEPA dengan biaya kurang dari $50. Namun ada musuh tersembunyi. Saat ruangan disegel total, karbon dioksida terperangkap. Warga melaporkan pikiran terasa berkabut, sakit kepala terus-menerus, dan kelelahan. Mereka bukan hanya melawan asap di luar, tetapi perlahan kekurangan udara di dalam. Sebagian mulai memakai alat pemantau CO2 bersamaan dengan pemantau kualitas udara. Membuka jendela sebentar saat polusi turun di malam hari, lalu menutupnya lagi saat fajar. Inilah rutinitas harian. Musim pembakaran dibicarakan seperti orang lain membicarakan musim dingin, sebuah musim yang harus dilewati. Jika kamu tinggal di sini, sanggupkah kamu bertahan 3 bulan dalam ruangan tertutup? Tulis ya atau tidak. Krengjai. Jika kamu meminta orang Thailand menerjemahkannya, mereka akan mengatakan artinya perhatian atau sopan santun. Namun jika dilihat bagaimana praktiknya dalam masyarakat, maknanya jauh lebih rumit. Krengjai adalah dorongan budaya untuk tidak pernah mengganggu keseimbangan emosi orang yang posisinya lebih tinggi. Artinya kamu tidak boleh membuat seseorang kehilangan muka, bahkan jika diam justru membahayakan. Contoh tragisnya adalah Thai Airways Flight 311 pada tahun 1992, pesawat mendekati Kathmandu. Kopilot menyadari kapten melakukan kesalahan navigasi dan terbang langsung ke arah gunung. Namun kopilot lebih muda dan berpangkat lebih rendah. Menegur secara tegas berarti menyiratkan kapten tidak kompeten. Itu bisa membuat kapten kehilangan muka. Jadi ia memberi isyarat halus, mengajukan pertanyaan lembut. Kapten tidak menangkap maksudnya. Pesawat menabrak gunung. Semua orang meninggal. Musuh di kokpit itu bukan kerusakan mesin, melainkan krengjai, keheningan yang dituntut budaya. Jujur saja, apakah kamu akan berbicara langsung? Hal ini terjadi setiap hari di rumah sakit Thailand. Perawat junior melihat dokter senior membuat kesalahan. Dosis keliru, obat salah, prosedur berisiko. Namun hierarki sangat kaku. Dokter di atas perawat, senior di atas junior. Berbicara langsung dianggap melanggar krengjai. Maka perawat hanya memberi petunjuk samar. Jika dokter tidak peka, kesalahan berlanjut. Penelitian tentang budaya keperawatan Thailand menunjukkan pola ini berulang. Musuh tersembunyi adalah diam yang memungkinkan bahaya yang bisa dicegah terus terjadi. Ini juga memengaruhi keselamatan jalan. Kamu berada di taksi. Sopir melaju 140 km per jam dan menyalip sembarangan. Kamu takut, tetapi meminta ia memperlambat, berarti meragukan kemampuannya. Itu menimbulkan ketegangan sosial. Maka kamu diam sambil menggenggam gagang pintu. Semua sadar itu berbahaya. Tidak ada yang bicara. Krengjai membuat penumpang ikut diam dalam risiko mereka sendiri.
Inilah salah satu alasan tingkat kematian jalan di Thailand sangat tinggi. Bukan hanya soal cara mengemudi, tetapi budaya yang lebih keras pada orang yang menegur daripada yang menciptakan bahaya. Sekarang tentang makanan. Ada hidangan yang berkaitan langsung dengan tingkat kanker, saluran empedu tertinggi di dunia. Namanya koi pla, salad ikan mentah yang populer di Isaan, wilayah timur laut Thailand. Terbuat dari ikan air tawar, rempah, jeruk nipis, dan bumbu. Rasanya lezat, namun mengandung cacing hati kecil yang hidup dalam ikan. Saat memakannya, parasit masuk ke tubuh dan menuju saluran empedu serta hati. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, mereka menyebabkan peradangan kronis yang berubah menjadi kanker, khususnya kolangiokarsinoma. Hidangan ini diperkirakan menewaskan sekitar 20.000 orang setiap tahun di Thailand. Beberapa desa di Isaan bahkan dijuluki desa kanker karena generasi demi generasi meninggal akibat penyakit yang sama. Mengapa tetap dimakan? Karena tradisi, karena keluarga mereka memakannya. Ada keyakinan luas bahwa minum alkohol bersama ikan mentah akan membunuh parasit. Faktanya tidak demikian. Alkohol tidak membunuh cacing hati. Namun kepercayaan itu bertahan. Kampanye kesehatan publik selama puluhan tahun mencoba mengubah kebiasaan ini dengan menunjukkan gambar parasit, menjelaskan proses kanker, dan menawarkan pemeriksaan gratis. Tetapi di banyak komunitas, makan koi pla tetap menjadi kebiasaan kuat. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang tampak tidak masuk akal, namun menghasilkan miliaran baht. Ini disebut ekonomi mutelu. Saat Thailand berusaha memodernisasi diri dan membangun ekonomi digital, sektor yang tumbuh paling cepat justru berakar pada animisme dan kepercayaan supranatural. Nilainya diperkirakan 10 hingga 15 miliar baht per tahun dengan keterlibatan bank besar, perusahaan, dan jutaan konsumen. Contohnya, wallpaper ponsel dengan susunan astrologi tertentu untuk menarik rezeki. Gambar digital ini diberkati biksu atau dirancang menurut numerologi kuno, dan orang membayarnya. Bank besar menerbitkan kartu debit bergambar dewa Hindu, seperti Ganesha atau Lakshmi. Daya tariknya bukan suku bunga, melainkan perlindungan dan kemakmuran dari simbol tersebut. Ada juga Sacred Tattoo Burger, sebuah jaringan burger membuat roti dengan desain sakyant. Tato suci berbentuk geometri yang biasanya dibuat oleh biksu. Roti itu diberkati dan diyakini membawa keberuntungan. Ini adalah pengemasan hal sakral menjadi produk cepat saji dan tetap laris. Di satu sisi, Thailand berinvestasi pada kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan kota pintar. Di sisi lain, warganya mengeluarkan uang untuk benda bertuah dan jasa supranatural. Dana yang bisa masuk tabungan atau pendidikan mengalir ke jimat dan ritual. Ini adalah ekonomi harapan ketika rasa aman kurang. Apakah masyarakatmu juga menghabiskan uang untuk produk harapan seperti ini? Tulis di komentar. Kami membaca semuanya. Jika ekonomi mutelu terdengar aneh, kenali Luptep, boneka realistis seukuran anak kecil yang dipercaya dihuni roh. Pemilik memperlakukannya seperti makhluk hidup. Mereka memakaikan pakaian mahal, mengajaknya ke restoran, membelikan mainan. Thai Smile Airways bahkan pernah mengeluarkan memo resmi yang mengizinkan penumpang membeli kursi untuk boneka mereka. Jika tiket dibeli, awak kabin akan menyajikan camilan dan minuman serta memasang sabuk pengaman seperti penumpang biasa. Restoran menawarkan harga prasmanan khusus boneka. Beberapa pemilik menghabiskan ribuan dolar tiap bulan untuk pakaian desainer dan aksesori. Mereka percaya jika boneka dirawat dengan baik, roh di dalamnya membawa keberuntungan. Ini dianggap sebagai strategi investasi. Sekarang tentang keselamatan jalan atau ilusi tentangnya. Setiap tahun saat Songkran dan libur tahun baru, pemerintah meluncurkan kampanye besar bernama 7 Hari Berbahaya. Ada papan reklame, iklan televisi, pos pemeriksaan polisi, dan konferensi pers harian yang mengumumkan jumlah korban. Pesannya jelas, 7 hari ini sangat mematikan. Mengemudilah dengan hati-hati, jangan minum, pakai helm. Setiap tahun angkanya mengejutkan. 60 hingga 80 kematian per hari. Negara berduka dan kampanye dipuji. Namun analisis statistik menunjukkan rata-rata kematian harian pada periode itu hampir sama dengan minggu biasa di Thailand. Jalan raya memang selalu berbahaya. Kampanye ini membagi tahun menjadi waktu berbahaya dan waktu normal, sehingga orang merasa hari lainnya aman. Padahal tidak. Tingkat fatalitas Thailand termasuk yang tertinggi di dunia sepanjang tahun. Mengapa fokus pada 7 hari?
Karena lebih mudah menjalankan kampanye seminggu daripada memperbaiki masalah mendasar. Masalahnya bukan hanya pengemudi mabuk, tetapi desain jalan. Banyak putar balik memaksa sepeda motor menyeberangi 4 jalur cepat. Proyek konstruksi meninggalkan pelat logam yang licin saat hujan. Persimpangan kurang penerangan. Jalan tol tanpa bahu jalan. Memperbaikinya butuh investasi besar. Sedangkan kampanye hanya biaya promosi. Maka kampanye terus diulang, sementara kecelakaan harian tetap tinggi. Bangkok, ibu kota dengan sekitar 10 juta penduduk, turun 1 hingga 2 cm per tahun. Pada saat yang sama, Teluk Thailand naik 3 hingga 5 mm setiap tahun akibat perubahan iklim. Dua kekuatan ini mengarah pada hasil yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2030 atau 2050, sebagian wilayah Bangkok bisa berada di bawah permukaan laut dan rentan banjir permanen. Ini bukan dugaan, melainkan hukum fisika. Bangkok berdiri di atas tanah liat laut yang lunak, berat gedung dan infrastruktur menekan tanah itu. Ditambah pengambilan air tanah yang menciptakan rongga di bawah permukaan. Kota ini perlahan amblas. Namun pembangunan gedung tinggi terus berjalan dan kondominium baru dipasarkan dengan sewa 30 tahun. Ironisnya, masa sewa itu hampir sama dengan perkiraan kelayakan huni kota. Beberapa daerah sudah merasakan dampaknya. Komunitas pesisir kebanjiran saat air pasang. Tanggul dibangun, lalu diperbaiki lagi karena ikut turun. Ada warga yang menolak pindah karena ikatan leluhur dan tidak punya pilihan ekonomi. Mereka meninggikan rumah dan memperkuat dinding sambil sadar bahwa suatu hari air akan menang. Jika ingin melihat gambaran masa depan Bangkok, kunjungi Wat Khun Samut Chin di Provinsi Samut Prakan. Kuil Buddha ini dulu berada di daratan. Kini menjadi pulau karena Teluk Thailand menelan tanah di sekitarnya. Untuk mencapainya, orang berjalan di jalur beton sempit yang dikelilingi air. Tiang listrik berdiri di laut terbuka menandai bekas desa. Kuil diperkuat dengan dinding beton, namun ombak terus menghantamnya. Para biksu tetap tinggal dan tidak meninggalkan tempat itu meski laut semakin dekat. Ini bukti nyata erosi pantai dan kenaikan permukaan laut. Tidak perlu perdebatan panjang tentang data iklim. Dulu ada daratan di sini. Sekarang menjadi air. Jika itu bisa terjadi pada sebuah kuil, itu juga bisa terjadi pada sebuah kota. Ladyboys, yang dikenal dengan istilah katoi, sangat populer di Thailand. Dengan berbagai pertunjukan dan layanan yang tersedia. Jika kamu belum familiar dengan istilah ini, katoi adalah kata dalam bahasa Thailand yang sering diterjemahkan sebagai ladyboy. Secara umum, istilah ini merujuk pada individu transgender, terutama trans wanita, meskipun juga bisa mencakup pria gay yang sangat feminin. Berbeda dengan beberapa negara Asia lainnya, katoi diterima dengan baik dalam masyarakat Thailand. Meskipun ada beberapa lelucon atau stereotip, sikap terbuka Thailand terhadap keragaman gender sangat erat kaitannya dengan ajaran Buddha. Agama Buddha secara tradisional mengenali 3 jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan katoi. Banyak orang Buddha memandang identitas gender seseorang sebagai hasil karma dari kehidupan masa lalu, yang mendorong rasa belas kasih dan perlakuan penuh hormat sesuai dengan prinsip dasar Buddha. Wajib militer di Thailand berdasarkan keberuntungan. Setiap tahun, pria muda berusia 20 tahun yang belum mendaftar sebagai relawan wajib militer harus ikut undian wajib militer. Dan undian ini dilakukan secara langsung dalam acara publik yang terasa seperti acara reality show yang dipadukan dengan upacara agama. Para pria muda berkumpul di sebuah aula besar. Ada biksu di sana. Ada pejabat pemerintah. Ada kamera. Di depan mereka ada sebuah kotak berisi kartu. Kartu hitam dan kartu merah. Jika kamu menarik kartu hitam, kamu bisa pulang. Kamu bebas dari wajib militer. Jika kamu menarik kartu merah, kamu harus menjalani 2 tahun dinas militer. Takdirmu ditentukan oleh selembar kertas yang kamu tarik dari kotak. Intensitas emosinya sangat kuat. Beberapa pria pingsan saat menarik kartu merah. Lainnya terjatuh karena lega saat menarik kartu hitam. Keluarga menangis. Teman-teman berpelukan. Dan ada lapisan kompleksitas tambahan. Wanita transgender dibebaskan dari wajib militer. Namun mereka tetap harus hadir di undian untuk membuktikan status mereka. Jadi, ruangan tersebut dipenuhi pria muda dengan kemeja dan dasi, serta wanita transgender dengan gaun dan riasan. Semua menunggu giliran mereka menarik kartu.
Sekarang izinkan saya menceritakan tentang sebuah program yang terdengar seperti berasal dari zaman Romawi kuno, bukan abad ke-21. Program ini disebut pertarungan penjara. Dan ini benar-benar seperti yang terdengar. Kriminal kekerasan, narapidana yang menjalani hukuman panjang, diberi kesempatan untuk bertarung demi kebebasan mereka. Secara harfiah, Departemen Pemasyarakatan Thailand menyelenggarakan acara tinju resmi di mana para narapidana bertarung melawan petarung profesional. Seringkali orang asing yang datang ke Thailand khusus untuk pertarungan ini. Pertarungannya brutal, Muay Thai kontak penuh, tidak ada yang ditahan, dan taruhannya sangat tinggi. Jika seorang narapidana menang, mereka tidak hanya mendapatkan uang hadiah atau prestis, mereka juga mendapatkan pengurangan masa hukuman. Dalam beberapa kasus, mereka bisa mendapatkan pengampunan kerajaan, yang berarti pembebasan langsung. Logikanya adalah memberikan harapan kepada narapidana, sebuah tujuan untuk dicapai, dan cara untuk menunjukkan rehabilitasi melalui disiplin dan keterampilan. Namun kenyataannya lebih kompleks. Para pria ini bertarung untuk kebebasan mereka di dalam kandang, menghibur penonton, sementara sistem mengambil keuntungan dari desperation mereka. Di satu sisi, ini memberi jalan menuju penebusan. Di sisi lain, ini mengkomodifikasi penahanan dan menjadikan kekerasan sebagai tiket kebebasan. Pertarungan ini disiarkan, ada sponsor, mereka menarik kerumunan. Dan bagi narapidana yang menang, ini adalah kesempatan kedua yang nyata. Namun bagi setiap pemenang, ada puluhan yang kalah, yang kembali ke sel mereka dengan tulang patah dan tanpa pengurangan hukuman. Ini adalah perjudian dengan taruhannya sangat tinggi di mana pihak penyelenggara selalu menang. Terletak di pegunungan Thailand Utara, suku Kayan, yang sering disebut sebagai suku leher panjang, dikenal dengan tradisi budaya yang sangat khas di dunia. Wanita Kayan mulai mengenakan koil tembaga berat di leher mereka sejak usia muda, sebuah praktik yang melambangkan kecantikan, keanggunan, dan status sosial tinggi dalam komunitas mereka. Bertentangan dengan kepercayaan umum, koil tersebut tidak benar-benar memanjangkan leher. Sebaliknya, koil itu menekan tulang selangka ke bawah dan membentuk kembali bahu, menciptakan penampilan leher yang lebih panjang. Beberapa koil bisa mencapai berat hingga 10 kg, dan wanita biasanya memakainya sepanjang hidup mereka. Hanya melepasnya untuk alasan medis atau dalam kasus langka, ketika adat suku dilanggar. Meskipun pria tidak mengenakan koil, mereka sangat bangga dengan tradisi ini sebagai elemen identitas suku Kayan. Kehidupan suku Kayan sangat erat dengan tradisi. Mereka tinggal di desa bambu kecil dan menghidupi diri melalui kerajinan tangan, tenun, dan pariwisata. Pengunjung tertarik oleh pakaian berwarna cerah mereka, barang kerajinan tangan yang indah, dan kesempatan untuk mempelajari budaya yang telah mempertahankan warisan unik mereka selama berabad-abad. Di dalam warisan budaya Thailand yang kaya, Ramthai menonjol sebagai salah satu tarian tradisional tertua dan paling halus di negara ini. Dikenal dengan gerakan lambat dan anggun, tarian ini menampilkan kostum elegan dan mahkota emas yang megah, mencerminkan makna spiritual dan kerajaan yang mendalam. Gerakan tangan yang lembut dan jari yang terulur dengan anggun mendefinisikan gaya khas Ramthai, menciptakan gerakan yang mengalir dan mempesona yang dipelajari oleh para penari sejak usia muda untuk menguasainya. Selain keindahan artistiknya, Ramthai memainkan peran penting dalam upacara kerajaan dan agama, dan seringkali dipertunjukkan pada acara-acara nasional besar. Saat ini, pengunjung Thailand juga bisa merasakan tarian ini secara langsung melalui kelas pengantar, di mana mereka belajar gerakan dasar dan memahami makna budaya di baliknya. Bagi siapa saja yang berkunjung ke negeri senyum, menyaksikan Ramthai adalah cara yang tak terlupakan untuk terhubung dengan identitas budaya Thailand. Dalam budaya Thailand, menyapa seseorang atau mengungkapkan rasa terima kasih atau permintaan maaf dilakukan melalui gerakan yang dikenal dengan sebutan Wai. Gerakan ini melibatkan menekan telapak tangan bersama di dada dan sedikit menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. Bentuk Wai bervariasi sesuai dengan usia dan status sosial orang yang disapa. Untuk yang lebih tua atau orang dengan status lebih tinggi, tangan diletakkan lebih dekat ke hidung atau dahi, disertai dengan membungkuk yang lebih dalam. Di antara teman sebaya, tangan tetap di level dada dengan sedikit membungkuk. Sementara untuk anak-anak atau orang yang lebih muda, senyum atau anggukan sederhana biasanya sudah cukup. Wai dianggap sebagai gerakan formal dan penuh rasa hormat dalam masyarakat Thailand. Memiliki makna budaya yang lebih dalam dari sekadar salam. Orang Thailand seringkali melakukannya dengan sikap tenang dan serius,
menundukkan pandangan untuk menunjukkan sopan santun. Jika Y dilakukan dengan santai, seperti tertawa atau digunakan sebagai lelucon, ini bisa dianggap tidak sopan, terutama dalam situasi profesional atau bisnis, dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Thailand sering disebut sebagai negeri 1000 kuil, dan Bangkok adalah tempat yang sempurna untuk memulai eksplorasi warisan ini. Di tengah kota, berdiri Grand Palace, sebuah landmark sejarah dan budaya yang dibangun pada tahun 1782. Terkenal dengan arsitektur rumit dan seni kerajaan, kompleks ini adalah rumah bagi Emerald Buddha Temple, kuil paling suci di Thailand, bersama dengan banyak struktur lain yang dihiasi dengan indah. Situs ikonik lainnya di Bangkok adalah Wat Arun, sebuah kuil yang terletak di tepi sungai yang mencerminkan perpaduan pengaruh Thailand, Khmer, dan Cina. Menara sentralnya yang menjulang hampir 80 meter tinggi, dikelilingi 4 menara kecil yang melambangkan Gunung Meru, pusat suci alam semesta dalam ajaran Buddha. Di utara Thailand, Chiang Mai dianggap sebagai pusat budaya negara ini. Dikelilingi oleh pegunungan yang indah, kota ini dikenal dengan kuil-kuil bersejarah, pasar-pasar yang ramai, dan masakan yang kaya. Pengunjung dapat menjelajahi situs-situs terkenal seperti Wat Chedi Luang dan Wat Phra That Doi Suthep, menikmati keindahan alam Doi Bo Luang Phai, mencapai puncak Doi Intanon, puncak tertinggi di Thailand, dan berbelanja di pasar malam Chiang Mai yang berwarna-warni. Untuk liburan pantai yang dinamis, Pattaya di pesisir. Teluk Timur menawarkan kombinasi pantai dan kehidupan malam yang dinamis, yang membuatnya dijuluki kota tak pernah tidur. Aktivitas populer termasuk snorkeling di sekitar Koh Lan, berjalan di sepanjang Pattaya Walking Street, mengunjungi Pattaya Elephant Village, dan menjelajahi Four Regions Floating Market. Provinsi Krabi menawarkan pengalaman yang lebih tenang, sering disebut sebagai surga yang sedang tidur. Terkenal dengan pantai yang masih alami, air yang jernih, dan terumbu karang yang berwarna-warni. Krabi juga memiliki atraksi alam seperti Emerald Pool dan sumber air panas di sekitarnya. Pencinta petualangan bisa menuju Treetop Adventure Park untuk pengalaman seru di tengah hutan, dengan banyaknya destinasi lain yang menunggu untuk ditemukan. Thailand menawarkan sesuatu untuk setiap wisatawan. Apakah kamu ingin mengeksplor lebih banyak lagi apa yang ditawarkan negara ini? Jadi, itulah 15 fakta tentang kehidupan nyata di Thailand yang menghancurkan gambaran di kartu pos. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami, fakta mana yang paling mengejutkanmu? Apakah itu tentang ruangan yang terkunci, geng monyet, penumpang boneka, atau hal lainnya? Dan jika kamu sudah tinggal atau berkunjung ke Thailand, bagikan pengalamanmu sendiri. Apa yang kamu lihat yang tidak dilihat oleh wisatawan? Kami selalu menantikan mendengar lebih banyak dari kamu. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kami bisa melihatmu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Semoga kamu menikmati video ini. Dukunganmu benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Wana, terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.